Bab 2076, Persyaratan Dongfang Qian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Putrimu benar-benar hebat, pemimpin klan Qiu. Dongfang Qian berkata dengan sinis saat Qiu Anping menyapanya. Tentu saja, Dongfang Qian tidak akan bersikap sopan kepada Qiu Anping karena tujuannya datang ke klan Qiu adalah untuk mencari keadilan bagi klannya. Jika dia sopan kepada Qiu Anping, dia hanya akan memberikan keunggulan pada Qiu Anping. Dia tahu ini dengan baik sebagai pemimpin klan-klan Dongfang. Di sisi lain, Grand Elder dan Second Elder dari Dongfang Clan hanya menanggapi dengan huff. Ketika rekan-rekan mereka dari klan Qiu menyambut mereka, mereka bertindak seolah-olah klan Qiu berutang kepada mereka. Grand Elder dan Elder kedua klan Qiu secara alami tidak puas dengan tanggapan dari rekan-rekan mereka di klan Dongfang. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka salah. Apa maksudmu, pemimpin klan Dongfang? Senyum sopan di wajah Qiu Anping menghilang saat dia mendengar kata-kata Dongfang Qian. Dia telah bersikap sopan kepada Dongfang Qian demi klan Qiu. Namun, dia tidak bisa menerima orang lain mengkritik putrinya. Tidak apa-apa jika orang menghinanya, tetapi mereka tidak dapat berbicara sepatah kata pun tentang putrinya. Untuk alasan ini, nada suaranya telah berubah ketika dia berbicara. Suasana di aula utama berubah tegang ketika nada suara pemimpin klan Qiu klan berubah. Sepertinya tidak ada cara untuk menghindari konflik. Apa yang saya maksud? Dongfang Qian mencibir pada Qiu Anping. Qiu Anping, saya yakin Anda tahu persis apa yang saya maksud. Jangan bilang kamu tidak menyadari apa yang telah dilakukan putrimu yang berharga. Tatapan Dongfang Qian perlahan beralih ke Qiu Muqing yang berada di samping Duan Lingtian. Orang bisa melihat betapa dinginnya matanya. Seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Pada saat ini, Qiu Gangyi, master kedua dari klan Qiu, tiba-tiba berkata, pemimpin klan. Klan Qiu jelas salah tentang kejadian hari ini. Saya tahu Anda sangat mencintai nona muda, tetapi dia jelas bersalah kali ini. Petik 2. Kata-kata Qiu Gangyi di luar dugaan Qiu Anping. Ekspresi Qiu Anping langsung berubah serius. Berdasarkan ekspresi di wajah Grand Elder klan Qiu, jelas dia juga mengira Qiu Gangyi telah berlebihan. Penatua kedua klan Qiu adalah satu-satunya yang tidak bereaksi terhadap kata-kata Qiu Gangyi. Sepertinya dia setuju dengan Qiu Gangyi. Apakah Qiu Gangyi benar-benar bagian dari klan Qiu? Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia melihat Qiu Gangyi. Dia merasa bahwa Qiu Gangyi lebih merupakan anggota klan dari klan Dongfang daripada klan Qiu. Itu adalah harapan bagi orang-orang dari klan Dongfang untuk melontarkan kata-kata pedas. Namun, sebagai seseorang dari klan Qiu, Qiu Gangyi tidak hanya tidak membela klan Qiu, tetapi dia bahkan mendukung klaim klan Dongfang. Bahkan Duan Lingtian yang merupakan orang luar merasa pernyataan Qiu Gangyi kurang pertimbangan. Seolah-olah dia menembak kakinya sendiri. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan kedua Qiu Gangyi. Dongfang Qian mengambil kesempatan itu dan berterima kasih kepada Qiu Gangyi. Dia kemudian menatap Qiu Anping dan mencibir. Jika bukan karena bakat martial Dao Master kedua Qiu Gangyi sedikit lebih rendah darimu, kamu tidak akan menjadi pemimpin klan dari klan Qiu. Dongfang Qian tidak menahan kata-katanya saat menghina Qiu Anping dan memuji Qiu Gangyi. Ekspresi Qiu Anping semakin gelap ketika dia mendengar ini. Duan Lingtian tidak bisa lagi menahannya, dan dia mulai tertawa keras seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Apa yang kamu tertawakan? Dongfang Qian bertanya dengan dingin sambil menatap Duan Lingtian dengan mengancam. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, suaranya mengandung Saint Origin sehingga menenggelamkan tawa Duan Lingtian. Dia akan membunuh siapa saja yang berani bertindak kasar padanya jika dia tidak berada di aula utama klan Qiu. Aku menertawakan apa yang kamu katakan. Duan Lingtian berkata begitu dia berhenti tertawa. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan seperti ular berbisa Dongfang Qian. Dia berkata dengan jijik, Qiu Gangyi tidak lain adalah musang. Terlepas dari apakah dia berbakat atau tidak, orang seperti dia hanya akan membawa kehancuran bagi klan Qiu jika dia adalah pemimpin klan. Sungguh beruntung dia bukan pemimpin klan dari klan Qiu. Jika tidak, klan Qiu mungkin telah menjadi klan anak perusahaan di bawah klan Feng. Klan Dongfang pasti akan musnah jika itu terjadi. Duan Lingtian berbicara tanpa henti. Qiu Anping, pemimpin klan dari klan Qiu, Penatua Agung, dan Penatua kedua memandang Duan Lingtian dengan ekspresi terkejut di wajah mereka.
Kata-kata Duan Lingtian tampaknya telah mengoyak ingatan mereka. Memang, Qiu Gangyi pernah menyarankan agar klan Qiu menyerah kepada klan Feng dan bergabung dengan mereka untuk menghancurkan klan Dongfang. Dia bahkan mengatakan klan Qiu akan mendapat manfaat darinya jika klan Feng memerintah kota kejelasan. Namun, sarannya ditolak. Li Feng, kamu mencari kematian. Qiu Gangyi merengut. Dia sangat marah ketika mendengar kata-kata sarkastik Duan Lingtian. Sein energinya tampak seolah-olah diambang melonjak keluar dari tubuhnya. Apa yang salah? Apakah kamu marah karena aku mengatakan yang sebenarnya? Duan Lingtian tertawa mengejek. Qiu Gangyi semakin marah ketika mendengar ini. Tidak diragukan lagi dia tidak menginginkan apapun selain menyerang Duan Lingtian saat ini. Kurang ajar, sebuah suara tiba-tiba berteriak pada saat ini. Itu tidak lain adalah elder kedua klan Qiu yang telah berbicara. Penatua kedua klan Qiu memandang Duan Lingtian sambil berkata dengan dingin, "Kamu pikir kamu siapa, Li Feng? Siapa yang memberi seorang kultivator tanpa sekte yang tidak berguna seperti Anda hak untuk berbicara di aula utama klan Qiu dan menghina seorang anggota klan Qiu? Seorang kultivator tanpa sekte." Dongfang Qian dan orang-orang dari klan Dongfang sangat senang ketika dia mendengar kata-kata penatua kedua klan Qiu. Mereka khawatir pemuda berpakaian ungu yang telah mempermalukan klan Dongfang memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika itu benar-benar terjadi, mereka tidak akan berdaya untuk melakukan apapun tentang penghinaan yang mereka terima. Sekarang setelah mereka mengetahui pemuda berpakaian ungu itu hanyalah seorang kultivator tanpa sekte, mereka semua menghela nafas lega. Tidak ada yang perlu mereka khawatirkan jika pemuda berpakaian ungu itu hanya seorang kultivator tanpa sekte. Menghina anggota klan Qiu Klan. Duan Lingtian berkata sambil menoleh untuk melihat penatua kedua klan Qiu. Sebagai penatua kedua klan Qiu, jangan bilang kamu setuju dengan kata-kata Qiu Gangyi yang jelas-jelas berpihak pada orang luar. Suara Duan Lingtian dingin. Duan Lingtian terus berkata, selain itu, pemimpin klan Anda dan Grand Elder bahkan belum berbicara. Tidakkah Anda pikir Anda telah melampaui batas Anda sebagai penatua kedua? Duan Lingtian mempertanyakan tindakan penatua kedua. Kamu, penatua kedua klan Qiu frustrasi oleh Duan Lingtian sampai wajahnya memucat. Namun, dia tidak bisa membantah kata-kata Duan Lingtian. Bisakah dia mengakui bahwa Qiu Gangyi benar berpihak pada klan Dongfang atau bahwa dia tidak melampaui batasnya sebagai penatua kedua? Dari 3 pembangkit tenaga Saint Celestial Stage di klan Qiu, penatua kedua adalah satu-satunya yang setuju untuk menikahi nona muda klan Qiu dengan tuan muda kedua klan Dongfang. Duan Lingtian tahu tentang ini sejak Qiu Muking memberitahunya tentang hal itu ketika mereka menuju aula utama. Karena alasan ini, kesan Duan Lingtian terhadap penatua kedua dari klan Qiu tidak baik. Jika penatua kedua klan Qiu tetap diam, Duan Lingtian tidak akan melakukan apa-apa. Namun, penatua kedua tidak hanya angkat bicara, tetapi dia bahkan menghina Duan Lingtian. Tidak mungkin Duan Lingtian melepaskannya. Pemimpin klan, Grand Elder, aku hanya menyatakan fakta. Bukan niat saya untuk menodai gengsi klan Qiu atau berpihak pada klan Dongfang. Ekspresi Qiu Gangyi langsung berubah saat mendengar tuduhan Duan Lingtian. Dia dengan cepat menoleh ke pemimpin klan dan Grand Elder dari Qiu Klan dan menjelaskan dirinya sendiri. Dia takut mereka akan marah. Ledakan tawa terdengar di udara tiba-tiba. Dongfang Qian mencibir sambil berkata, sepertinya klan Qiu telah kehilangan kebangsawanannya. Bahkan seperti seorang kultivator tanpa sekte dapat berbicara dengan bebas di aula utama. Jika ini terjadi di aula utama klan Dongfang, orang seperti itu pasti sudah terbunuh. Dia memandang Duan Lingtian dengan niat membunuh ketika dia berbicara. Apakah begitu? Duan Lingtian tidak menghindari tatapan Dongfang Qian sambil mencibir. Pemimpin klan Qiu, Dongfang Qian berkata dengan marah dan berbalik untuk melihat Qiu Anping setelah dia melihat betapa tak kenal takutnya Duan Lingtian. Ekspresinya muram. Selama kamu menyerahkan pembudidaya tanpa sekte ini kepadaku hari ini, klan Dongfang akan memaafkan pelanggaran klan Qiu. Suara Dongfang Qian menggelegar di aula utama klan Qiu seperti guntur. Kita masih bisa menjadi sekutu untuk melawan klan Feng bahkan jika kita tidak bisa menjadi mertua. Bab 2077, saatnya menyerang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Arti dari kata-kata Dongfang Qian sederhana. Selama klan Qiu menyerahkan Duan Lingtian ke klan Dongfang, mereka akan memaafkan pelanggaran klan Qiu dan terus bersekutu dengan klan Qiu untuk menentang klan Feng.
Tidak diragukan lagi tawaran Dong Fangqian akan menguntungkan klan Qiu. Bagaimanapun, pemuda berpakaian ungu itu hanyalah seorang kultivator tanpa sekte dan bukan anggota klan Qiu Clan. Itu adalah harga kecil yang harus dibayar klan Dongfan untuk memaafkan pelanggaran mereka. Pemimpin klan, Qiu Gangyi, master kedua dari klan Qiu, berkata memohon sambil berbalik untuk melihat Qiu Anping, pemimpin klan dari klan Qiu, Li Feng bukan dari klan Qiu. Tidak perlu bagi kita untuk menyusahkan klan untuk orang luar. Klan Dongfan tidak akan menyimpan dendam terhadap kita selama kita menyerahkannya. Selain itu, dia tidak lagi harus menikah dengan klan Dongfang. Ini adalah situasi win-win untuk Anda dan klan kami, pemimpin klan. Sedikit kegembiraan bisa terdengar ketika dia berbicara. Bagaimana Qiu Gangyi berharap dia adalah pemimpin klan dari klan Qiu sehingga dia bisa menerima persyaratan Dong Fangqian. Menurutnya, istilah itu sangat bagus. Tidak hanya akan menyelesaikan konflik antar klan, tetapi juga akan menguntungkan klan Qiu. Qiu Anping mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui Dong Fangqian telah membuat konsesi dengan istilah yang dia nyatakan. Seperti yang dikatakan Qiu Gangyi, itu adalah situasi yang saling menguntungkan bagi klan Qiu. Namun, Qiu Anping ragu-ragu saat mengingat Li Feng adalah teman putrinya. Dia berbalik untuk melihat Qiu Muqing dengan sedikit keraguan. Ayah, Qiu Muqing berteriak seolah-olah dia bisa membaca pikiran ayahnya ketika dia melihatnya menatapnya. Dia berkata tanpa ragu-ragu, meskipun tindakanku hari ini agak gegabah dan berani, itu tidak ada hubungannya dengan klan Dongfang. Saya tidak pernah menyetujui pertunangan dengan Dong Fangsu. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan klan Dongfang sama sekali. Apa hak klan Dongfang untuk mencari keadilan dari klan Qiu? Orang-orang dari klan Dongfang memiliki cemberut di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Qiu Muqing. Memang benar tindakannya tidak ada hubungannya dengan klan Dongfang karena dia tidak setuju untuk menikahi Dong Fangsu. Qiu Muqing, Dong Fangsu, tuan muda kedua klan Dongfang, menggeram. Saat ini, semua orang di Clarity City tahu bahwa klan Qiu dan klan Dongfang akan membentuk aliansi pernikahan melalui kita berdua. Untuk orang-orang ini, hanya masalah waktu sebelum kita menikah. Karena alasan ini, tindakanmu hari ini telah menyebabkan klan Dongfang menjadi bahan tertawaan di Clarity City. Beraninya kau mengklaim tindakanmu tidak ada hubungannya dengan klan Dongfang. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas angan-anganmu. Orang-orang di Clarity City tidak akan salah paham jika klan Dongfang tidak menyebarkan rumor ini. Qiu Muqing berkata dengan tenang. Berangan-angan, kata-kata Qiu Muqing menusuk hati Dong Fangsu. Bagaimanapun, dia telah mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Dong Fangqian, pemimpin klan dari klan Dongfang, langsung berubah muram. Dia berkata sambil menatap penatua kedua dari klan Qiu, Penatua Qiu Zi, jika ingatanku benar, kaulah yang menyetujui pernikahan itu, kan? Bahkan sebagai penatua kedua, sepertinya kata-katamu tidak memiliki bobot di klan. Mengapa Anda menyetujui pernikahan jika Anda tidak memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu? Kata-kata Dong Fangqian mengungkapkan bahwa pernikahan itu direncanakan oleh penatua kedua klan Qiu, Qiu Zi. Qiu Muqing terkejut ketika dia mendengar kata-kata Dong Fangqian. Dia memandang Qiu Zi saat dia berkata, "Kedua, penatua kedua, siapa Anda untuk memutuskan pernikahan saya?" Selama ini, Qiu Muqing berpikir bahwa Qiu Gangyi dan para tetua lainnya adalah orang-orang yang menekan ayahnya untuk menikahinya dengan Dong Fangsu untuk membentuk aliansi pernikahan dengan klan Dongfang. Ketika desas-desus menyebar tentang pernikahannya dengan Dong Fangsu, Qiu Muqing berasumsi bahwa klan Dongfang lah yang menyebarkan desas-desus tanpa dasar. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa penatua kedua Qiu Zi telah menyetujui pernikahan atas namanya dan klan Qiu. Ayah Qiu Muqing segera menatap ayahnya, Qiu Anping, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu yang penting. Sedikit kegelisahan terlihat di mata Qiu Muqing ketika dia melihat ayahnya. Dia berharap ayahnya juga tidak menyadari hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan tahu siapa lagi yang harus dipercaya di dunia ini. Qiu Zi, Qiu Anping berkata dengan marah. Qiu Muqing menghela nafas lega saat melihat reaksi ayahnya. Dia yakin ayahnya juga tidak menyadari hal ini meskipun dia adalah pemimpin klan dari klan Qiu. Qiu Anping menatap Qiu Zi dengan marah dan menggeram. Siapa kamu sampai memutuskan pernikahan putriku? Selain itu, Anda membuat keputusan bahkan tanpa berkonsultasi dengan saya sebagai ayahnya. Kerutan juga terlihat di wajah Grand Elder dari Qiu Clan.
Jelas dia juga baru tahu tentang ini. Penatua kedua klan Qiyu telah bertindak di luar batas. Siapa aku untuk memutuskan pernikahanmu? Qiyuzi berkata dengan tenang sambil menatap Qiyu Muking. Saya adalah penatua kedua dari klan Qiyu dan Anda adalah bagian dari klan Qiyu. Tidak berlebihan untuk mengharapkan Anda berkorban sedikit untuk klan, terutama ketika pengorbanan Anda akan menguntungkan klan. Adapun kamu, Qiyuzi berkata sambil berbalik untuk melihat Qiyu Anping, jika aku memberitahumu tentang ini sebelumnya, apakah kamu akan menyetujuinya? Keputusan untuk menikahkan putri Anda dengan klan Dongfang menguntungkan Anda dan memperkuat posisi Anda sebagai pemimpin klan. Anda akan kehilangan posisi Anda jika klan Feng memutuskan untuk mengalihkan pandangannya kepada kami. Qiyuzi sepertinya sangat memperhatikan Qiyu Anping. Qiyu Anping tertawa ketika mendengar kata-kata Qiyuzi dan berkata, apakah menurutmu aku suka menjadi pemimpin klan? Bagi saya, posisi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putri saya. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak memenuhi syarat untuk memutuskan pernikahan putri saya. Petik 2. Qiyuzi mencemooh dan berkata, bahkan jika saya telah menyetujui pernikahan, klan Dongfang tidak lagi menginginkan aliansi pernikahan, saya tidak tahu bagaimana Anda membesarkan putri Anda menjadi orang yang tidak tahu malu dan manja. Beraninya kau. Qiyu Anping sangat marah ketika mendengar Qiyuzi menghina putrinya. Desain origin di tubuhnya melonjak, dan dia menyerang Qiyuzi dengan kecepatan kilat. Meskipun Qiyu Anping dan Qiyuzi adalah kultivator pada bentuk pertama dari tahap surgawi suci, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Ledakan, hanya dalam sekejap mata, Qiyu Anping terlempar oleh pukulan Qiyuzi. Ketika dia mendarat, dia mulai memuntahkan seteguk darah. Ayah! Qiyu Muking berteriak. Ketika dia sadar kembali, dia bergegas ke sisi Qiyu Anping untuk membantunya berdiri. Sedikit kebencian terlihat di matanya saat dia melihat Qiyuzi. Qiyuzi! Suara geraman terdengar di udara tepat saat Duan Lingtian hendak bergerak, menyebabkan dia menahan Sun Sein energinya yang akan dia lepaskan. Grand Elder dari Qiyu Clan memandang Qiyuzi dengan dingin. Ekspresinya berubah serius. Penatua Agung. Ekspresi Qiyuzi berubah ketika dia mendengar Grand Elder. Meskipun dia lebih kuat dari Qiyu Anping, pemimpin klan dari klan Qiyu, dia jauh lebih lemah dari tetua agung klan Qiyu. Grand Elder, semua yang saya lakukan adalah demi klan kami. Jika Anda pikir saya salah, Anda dapat melanjutkan dan membunuh saya. Qiyuzi berkata dengan sungguh-sungguh kepada Grand Elder klan Qiyu. Ini mengejutkan Grand Elder klan Qiyu dan membuatnya ragu. Sebagai penatua agung klan Qiyu, wajar jika dia berharap klan Qiyu makmur. Meskipun Qiyuzi telah bertindak di luar batas, dia bisa mengerti bahwa dia melakukannya demi klan. Melakukan segalanya demi klan adalah alasan yang bagus. Duan Lingtian maju selangkah saat dia mencibir pada Qiyuzi. Dia tahu sudah waktunya baginya untuk bertindak ketika dia melihat Grand Elder klan Qiyu ragu-ragu. Bab 2078, memohon rahmat di lututnya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian sudah bersiap untuk bergerak ketika dia melihat Qiyuzi, tetua kedua dari klan Qiyu, melukai Qiyu Anping, pemimpin klan dari klan Qiyu. Dia hanya berhenti pada menit terakhir karena Grand Elder dari Qiyu klan telah angkat bicara. Namun, ketika dia melihat Grand Elder tidak berniat menghukum Elder kedua, Qiyuzi, dia mencibir. Nona Qiyu adalah orangnya sendiri. Apalagi ayahnya masih hidup. Bahkan jika dia akan menikah, hanya ayahnya yang berhak memutuskan. Itu bukan urusanmu, dasar kentut tua yang tak tahu malu. Duan Lingtian tidak berbasa-basi ketika dia berbicara. Dia langsung menyebut Qiyuzi tidak tahu malu dan kentut tua. Li Feng, kamu mencari kematian. Ekspresi Qiyuzi berubah ketika dia mendengar kata-kata menghina Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Sein origin di tubuhnya mulai bergerak dan menyelimuti tubuhnya. Jelas dia berencana untuk menyerang Duan Lingtian. Dia tidak berpikir seorang kultivator tanpa sekte akan berani bertindak begitu berani dan memarahinya di depan begitu banyak orang. Dia sangat marah. Li Feng, menurutmu siapa yang tidak menghormati penatua kedua klan Qiyu? Hari ini, aku akan mengajarimu sopan santun sebelum kami menyerahkanmu ke klan Dongfang. Sebuah suara marah berkata saat Qiyuzi hendak menyerang. Itu tidak lain adalah Qiyu Gangyi, master kedua dari klan Qiyu, yang telah berbicara. Qiyu Gangyi tampaknya telah berubah menjadi panas saat dia menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya secepat sambaran petir. Itu menakutkan.
Sein energi di puncak Quintessential Sein Stage melonjak keluar dari tubuh Qiu Gangyi. Itu sangat tangguh. Embusan angin kencang muncul di aula utama, menyebabkan jubah semua orang berkibar. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, Qiu Gangyi sudah berada di dekat Duan Lingtian. Taktik melahap dasar. Duan Lingtian memobilisasi Sun Sein energinya segera setelah dia melihat Qiu Gangyi menyerang ke arahnya. Sun Sein energi miliknya dengan cepat melonjak melalui 99 Sein Veins dan membentuk pusaran air di sekelilingnya. Itu adalah kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar. Setelah Duan Lingtian melemparkan taktik pelahap dasar, energi roh langit dan bumi di aula utama klan Qiu melonjak ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Itu menyatu dengan Sun Sein energinya segera. Ketika Qiu Gangyi berada beberapa meter dari Duan Lingtian, energi Sun Sein di tubuh Duan Lingtian mencapai puncaknya. Itu sebanding dengan Sein energi di puncak Mastery Quintessential Sein Stage. Mata Duan Lingtian menjadi dingin. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Tiba-tiba, siu, sepertinya Duan Lingtian tidak bergerak sama sekali. Namun, suara pedang bersiul di udara bisa terdengar. Itu menghilang begitu muncul seperti hantu. Untuk sesaat, aula utama sunyi. Di bawah pengawasan semua orang, Qiu Gangyi yang beberapa meter jauhnya dari Duan Lingtian tersandung ke depan ketika dia tiba-tiba berhenti bergerak. Ketika Duan Lingtian pindah ke samping, luka berdarah berbentuk cincin muncul di sekitar leher Qiu Gangyi. Lukanya tampak semakin membesar, menyembur. Darah mulai menyembur keluar dari luka di leher Qiu Gangyi seperti air mancur. Tidak butuh waktu lama sebelum kepala Qiu Gangyi terguling dari tubuhnya. Dua suara tabrakan yang terpisah dapat terdengar saat kepala dan tubuhnya membentur salah satu dinding di aula utama. Darah segar berceceran di mana-mana di aula utama. Itu sangat mempesona dan eye-catching. Qiu Gangyi yang telah dipenggal sudah mati. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang, kecuali Duan Lingtian, mengalihkan perhatian mereka ke Qiu Gangyi yang kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Sedikit keterkejutan dan keheranan bisa dilihat di mata mereka. Adegan di depan mereka di luar dugaan mereka. Setelah beberapa saat, orang-orang mulai terkesiap ketika mereka sadar kembali. Mereka masih memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan 6 pembangkit tenaga listrik Sein Celestial Stage yang hadir di tempat kejadian tidak terkecuali. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian setelah itu. Sorot mata mereka telah berubah total. Dia sebenarnya sangat kuat. Qiu Muqing memandang Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Pria yang dia pikir berbeda ketika mereka pertama kali bertemu sebenarnya sangat kuat. Dia telah membunuh tuan kedua dari klan Qiu dengan sangat mudah sehingga sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Bagaimanapun juga, Qiu Gangyi adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Sein klasik. Fakta bahwa pemuda berpakaian ungu yang dia temui hari ini mampu membunuh Qiu Gangyi berarti dia berada di Sein Celestial Stage seperti ayahnya. Tidak mungkin. Mustahil. Demikian pula, Dong Fangzhu, tuan muda kedua dari klan Dongfang, merasa seperti sedang bermimpi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri sebelum dia mencubit dirinya sendiri. Rasa sakit yang dia rasakan menegaskan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Itu nyata. Pria muda yang telah memukulinya di restoran hari ini adalah pembangkit tenaga listrik Sein Celestial Stage. Jadi bagaimana jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Sein Celestial Stage? Ayahku dan dua tetua dari klan Dongfang juga merupakan pembangkit tenaga listrik di Sein Celestial Stage, Dong Fangzhu berpikir dalam hati saat dia mulai santai. Sementara itu, di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian dengan santai melangkah maju dan berjalan menuju penatua kedua klan Qiu. Qiu Zi, perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan di dada Qiu Zi, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia merasa seolah-olah dia akan hancur. Di antara semua orang yang hadir, hanya 5 pembangkit tenaga listrik Sein Celestial Stage yang bisa merasakan emosi kemarahan Qiu Zi. Semua bisa tahu seberapa kuat Duan Lingtian didasarkan pada serangannya sebelumnya. Duan Lingtian berada di tengah-tengah Qiu Zi ketika Qiu Zi tiba-tiba pingsan karena tekanan. Bang! Qiu Zi telah hancur karena tekanan dan jatuh berlutut. Ketika lututnya menyentuh tanah, suara keras bergema di aula utama. Bang! 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 Pada saat berikutnya,
Suara benturan terdengar jelas di aula utama saat Qiu Zi bersujud pada Duan Lingtian sampai dahinya mulai berdarah. Dia sepertinya tidak merasakan sakit saat dia terus membenturkan dahinya ke tanah. Adegan ini mengguncang banyak orang. Qiu Muqing, Dong Fangzhu, dan dua tetua biasa dari klan Dong Fang sangat terkejut. Bagaimanapun, mereka berbeda dari 5 pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage lainnya. Meskipun mereka telah melihat Duan Lingtian membunuh Qiu Gangyi sebelumnya, mereka mengira dia hanyalah pembangkit tenaga listrik biasa di Saint Celestial Stage. Mereka tidak menyadari bahwa Duan Lingtian bukanlah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage biasa, dan dia jauh lebih kuat dari kelima pembangkit tenaga listrik di Saint Celestial Stage, termasuk elder kedua dari Qiu Clan yang masih bersujud. Keenam pembangkit tenaga Saint Celestial Stage dapat mendeteksi sesuatu dari serangan Duan Lingtian sebelumnya. Basis kultivasi Duan Lingtian begitu kuat sehingga mungkin berada di bentuk kedua atau ketiga dari tahap Saint Celestial. Tidak ada pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua Saint Celestial Stage di Clarity City, apalagi pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Mereka semua memandang Duan Lingtian dengan ekspresi khawatir. Penatua kedua dari klan Qiu merasa sangat gugup sampai-sampai dia menangis ketika dia melihat Duan Lingtian berjalan ke arahnya. Dia dengan cepat berlutut dan bersujud pada Duan Lingtian. Seseorang seperti Duan Lingtian bisa membunuhnya dengan mudah. Saya, tuanku, tunjukkan belas kasihan. Tolong tunjukkan belas kasihan, tuanku. Qiu Zi berkata setelah dia mengumpulkan keberaniannya untuk memohon belas kasihan dari Duan Lingtian. Sikap rendah hati dari tetua kedua klan Qiu mengejutkan Qiu Muqing, Dong Fangzhu, dan dua tetua biasa dari klan Dong Fang. Apakah lelaki tua yang berlutut di tanah itu benar-benar tetua kedua dari klan Qiu? Bukankah dia orang yang sombong? Qiu Muqing dan yang lainnya tidak bisa memahami perilaku Qiu Zi sehingga mereka terkejut. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka. Begitu Qiu Zi berlutut, Duan Lingtian juga berhenti bergerak. Dia hanya menatap Qiu Zi dengan dingin saat dia berkata, "Jika aku tidak salah, kamu bilang aku mencari kematian. Bukankah kamu berencana untuk membunuhku?" Bab 2079, Dua Pilihan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tidak, bukan itu. Penatua kedua klan Qiu sangat ketakutan sehingga dia langsung pucat pasi saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pang, pang, pang. Kecepatan Qiu Zi Koutou meningkat saat dia panik. Retakan mulai terbentuk di tanah tempat dia membenturkan kepalanya. Dia benar-benar lupa statusnya, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya saat ini. Dia harus bertahan hidup. Sebagai pembangkit tenaga listrik di tahap pertama Saint Celestial Stage, Qiu Zi telah mengalami banyak kesulitan untuk sampai ke tempatnya setelah beberapa ratus tahun. Jika dia mati, semua usahanya akan sia-sia. Secara alami, dia tidak mau mati. Bahkan jika basis kultivasinya tidak meningkat, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup selama 1000 tahun lagi. Dia ingin hidup, ada banyak tahun di depannya. Untuk alasan ini, ketika dia melihat Duan Lingtian berjalan ke arahnya dengan mengancam, dia menangis dan tidak ragu untuk memohon belas kasihan. Tidak ada hal lain yang penting selama dia selamat. Tidak, Duan Lingtian memandang Qiu Zi yang merendahkan diri dengan dingin sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah maksudmu aku tuli atau buta?" Nada bicara Duan Lingtian berubah menjadi kasar saat dia berbicara. Qiu Zi tahu dia telah melakukan kesalahan besar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika dia mendengarnya. Dia ketakutan. Dia mulai memohon dengan sungguh-sungguh, "Tuanku, aku sudah bodoh. Tolong tunjukkan belas kasihan, tuanku. Selama Anda menunjukkan belas kasihan, saya bersedia menjadi budak Anda. Tolong tunjukkan belas kasihan." Wajahnya diwarnai merah oleh darah yang mengalir dari dahinya. Dia tidak memiliki bantalan pembangkit tenaga listrik di bentuk pertama dari tahap surgawi Saint saat ini. Dia tampak seperti seorang pelayan tua yang telah melakukan dosa besar. Di antara mereka yang hadir, satu-satunya orang yang memahami Qiu Zi adalah 5 pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage lainnya. Ketika Duan Lingtian membunuh master kedua dari klan Qiu, Qiu Gangyi, dia telah membuat hati mereka ketakutan. Mereka tidak berani menyinggung Duan Lingtian. Bukan saja mereka tidak menganggap Qiu Zi lebih rendah karena bertindak begitu rendah hati, tetapi mereka juga menganggap itu normal. "Apakah kamu sangat suka menjadi budak?" Duan Lingtian bertanya dengan cemberut.
Dia sedikit kesal dengan hinaan Kyuzi. Ya, aku bersedia menjadi budakmu. Kyuzi menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Seolah-olah dia menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi budakku. Namun, jawaban Duan Lingtian menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung Kyuzi. Dia merasa putus asa sampai Duan Lingtian berbicara lagi. Namun, jika nona muda dari klan Kyu setuju kamu menjadi budaknya, aku mungkin akan melepaskanmu. Kyu Muking yang memegang ayahnya didorong ke dalam sorotan begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Aku, Kyu Muking yang masih kaget dengan tindakan Kyuzi terhadap Duan Lingtian menjadi semakin terkejut saat mendengar perkataan Duan Lingtian. Pang! Sebelum Kyu Muking bisa sadar kembali, sosok malang telah muncul di hadapannya, berlutut di depannya seperti anjing yang patuh. Tidak lain adalah Kyuzi yang telah bersujud di Duan Lingtian. Penatua kedua, kamu Kyu Muking bingung ketika dia melihat penatua kedua Kyuzi yang biasanya angkuh berlutut di depannya. Ada sedikit ketakutan dan kecemasan di matanya. Reaksinya biasa saja. Bagaimanapun, Kyuzi adalah orang terkuat kedua di klan Kyu. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Grand Elder. Dia bahkan lebih kuat dari pemimpin klan Kyu Clan. Orang yang bahkan ayahnya, Kyu Anping, waspadai saat ini sedang berlutut di depannya. Nona Muking, mulai hari ini dan seterusnya, aku anjingmu. Kyuzi bersumpah sebelum Kyu Muking bahkan bisa menjawab. Di masa depan, aku akan menggonggong pada siapapun yang ditunjuk Nona Muking tanpa ragu-ragu. Jika kamu tidak percaya padaku, Nona Muking, aku bisa bersumpah atas sumpah hukuman kilat. Begitu dia berhenti berbicara, dia menusuk jarinya dan setetes darah melayang di udara. Kyuzi mengucapkan sumpah saat 99 kesengsaraan surgawi terdengar. Bang, 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 bang. 9 tepukan guntur bergema. Kyuzi tidak bisa lagi menarik kata-katanya kecuali dia ingin mati. Berdasarkan tindakan Kyuzi, jelas dia takut mati. Kyu Muking sudah terkejut ketika dia mendengar Kyuzi mengatakan dia akan menjadi anjingnya. Ketika dia melihatnya bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Penatua kedua, kamu tidak harus melakukan itu. Kyuzi adalah tetua kedua klan Kyu. Kyu Muking selalu sangat menghormatinya. Seseorang seperti itu telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk menjadi anjing yang patuh. Bagaimana dia bisa menerima ini dalam waktu sesingkat itu? Itu cukup baik bahwa dia tidak terkena serangan jantung. Nona Muking, saya sudah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah budakmu. Meskipun tidak banyak yang bisa dilihat di wajah Kyuzi yang berlumuran darah, suaranya dipenuhi dengan keyakinan. Nona Kyu, karena dia ingin menjadi budakmu, biarkan dia, Anda hanya akan memiliki satu orang lagi untuk dipesan di masa depan, kata Duan Lingtian kepada Kyu Muking. Penampilan Kyuzi sangat memuaskan, oleh karena itu kemarahan Duan Lingtian terhadapnya juga telah mereda. Duan, Kyu Muking hendak berbicara ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, dia ingat dia seharusnya merahasiakan namanya. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya saat dia berkata, Saudara Li Feng, saya punya cukup pelayan dan pelayan. Duan Lingtian memotong dan berkata, maksud Anda memiliki cukup banyak orang untuk melakukan permintaan Anda. Ya, Kyu Muking ragu-ragu tetapi akhirnya mengangguk. Dia tidak tahu mengapa penatua kedua Kyuzi begitu takut pada Duan Lingtian, tetapi dia tidak merasa nyaman dengan dia menjadi pelayannya. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar kata-kata Kyu Muking, Duan Lingtian mengangguk dan berbalik untuk melihat Kyuzi dengan dingin. Bam, bam, bam. Saat Duan Lingtian selesai berbicara dan menatap Kyuzi dengan dingin, Kyuzi panik dan mulai bersujud pada Kyu Muking sambil memohon, Nona Muking, tolong bawa saya masuk. Saya mohon padamu. Kyuzi saat ini benar-benar tanpa kesombongan. Dia hanya ingin menjadi budak Kyu Muking agar dia bisa hidup. Bahkan jika itu memalukan, dia masih bisa hidup. Muking, bawa dia masuk, Kyu Anping berkata dengan cepat setelah dia sadar kembali. Ketika dia melihat keadaan Kyuzi yang menyedihkan, dia merasa dibenarkan. Dia tidak terkejut dengan perilaku Kyuzi karena dia mengerti bagaimana perasaan Kyuzi. Bagaimanapun juga, kekuatan Duan Lingtian jelas baginya. Hanya ada dua pilihan tersisa untuk Kyuzi.
Dia bisa memilih untuk mati atau menjadi budak putrinya, Qiyu Muking. Ayah, Qiyu Muking tercengang oleh kata-kata ayahnya. Dia tidak berpikir ayahnya akan membujuknya untuk menerima Qiyu Zi sebagai budaknya juga. Muking, kakakmu Li Feng bukan orang biasa, dia melakukan banyak hal untukmu jadi kamu harus menghargai usahanya. Qiyu Anping berkata kepada Qiyu Muking melalui transmisi suara. Bukan pria biasa, meskipun Qiyu Muking tidak menyadari kekuatan Duan Lingtian, dia tahu dia luar biasa. Jika dia orang biasa, bagaimana dia bisa dengan mudah membunuh Qiyu Gangyi, tuan kedua klan Qiyu? Bagaimana dia bisa membuat penatua kedua klan Qiyu Zi berlutut untuk memohon belas kasihan dan meminta untuk menjadi budaknya? Dari awal hingga akhir, Grand Elder dari Qiyu klan yang terkuat di klan hanya berdiri di samping dan menonton dalam diam. Sudah jelas sekarang, bahkan orang terkuat di klan Qiyu, pria yang sangat dia hormati di klan Qiyu, tidak berani bernapas dengan keras di depan Duan Lingtian. Bab 2080, mereka yang bodoh tidak tahu takut. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Qiyu Muking memandang Qiyu Zi yang masih bersujud sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian memperhatikannya dengan matanya yang memikat saat dia berkata, aku terima. Ketika Qiyu Zi mendengar kata-kata Qiyu Muking, tubuhnya bergetar lega. Dia senang. Terima kasih banyak, Nona Muking. Terima kasih banyak, Nona Muking. Dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sebelum dia bangun dan dengan cepat berdiri di belakangnya seperti budak yang patuh. Pemimpin klan, saya minta maaf telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya akan menerimanya jika Anda ingin menghukum saya atas insiden ini. Qiyu Zi berkata kepada Qiyu Anping sambil berdiri di belakang Qiyu Muking. Di masa lalu, sebagai penatua kedua klan Qiyu, Qiyu Zi lebih kuat dari pemimpin klan Qiyu klan. Karena alasan ini, dia selalu mengabaikan pemimpin klan dari klan Qiyu. Ini bisa dilihat dari cara dia melukai Qiyu Anping sebelumnya. Namun, hal yang berbeda sekarang. Qiyu Anping bukan hanya pemimpin klan, tetapi ayah dari tuannya, Qiyu Muking. Qiyu Muking berada di bawah perlindungan pembudidaya tanpa sekte yang menyebut dirinya Li Feng. Li Feng bisa dengan mudah membunuh Qiyu Zi jika dia mau. Karena campur tangan Li Feng, Qiyu Zi menjadi budak Qiyu Muking. Secara alami, Qiyu Zi tidak lagi berani memperlakukan Qiyu Anping seperti dulu. Grand Elder dari Qiyu klan berdiri di dekatnya. Ketika dia melihat Qiyu Zi untungnya menghindari kematian, dia menghela nafas lega. Dia merasa kedinginan di punggungnya karena keringat dingin yang keluar sebelumnya. Faktanya, ketika dia pertama kali bertemu Li Feng dan mendengarnya mengatakan dia adalah seorang kultivator tanpa sekte, dia juga tidak menganggap serius Li Feng. Ketika mereka berada di aula utama, setelah dia mendengar istilah dari pemimpin klan Dongfang Qian dari klan Dongfang, dia cukup bersedia menyerahkan Li Feng ke Dongfang Qian untuk menghindari konflik. Li Feng bukan dari klan Qiyu. Tidak ada alasan untuk berselisih dengan klan Dongfang demi Li Feng. Jika mereka berselisih dengan klan Dongfang, tidak hanya itu tidak akan menguntungkan mereka, tetapi juga akan membawa masalah klan Qiyu. Jika dua klan jatuh, klan nomor satu di kota kejelasan, klan Feng, pasti akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan klan. Dalam skema besar, mengorbankan seorang kultivator tanpa sekte sepertinya ide yang bagus. Namun, Grand Elder dari Qiyu klan tidak mengatakan apa-apa karena Li Feng adalah teman Qiyu Muking. Dia selalu memperlakukannya seperti cucunya. Peristiwa berikut benar-benar di luar dugaannya. Pertama, Tetua Agung klan Qiyu mengetahui bahwa tetua kedua klan Qiyu telah pergi di belakangnya dan Qiyu Anping dan mengatur agar Qiyu Muking menikah dengan tuan muda kedua klan Dongfang untuk membentuk aliansi pernikahan. Setelah itu, pembudidaya tanpa sekte, Li Feng, yang diam tiba-tiba berdiri dan memarahi Qiyu Zi dengan kasar. Pada saat itu, Qiyu Gangyi, master kedua dari klan Qiyu, memutuskan untuk membunuh Li Feng, tetapi dia malah dibunuh oleh Li Feng. Meskipun basis kultivasi Grand Elder dari Qiyu klan berada di puncak tahap pertama Saint Celestial Stage dan sangat dekat dengan bentuk kedua dari Saint Celestial Stage, dia tidak bisa menangkap gerakan Li Feng sama sekali. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya ketika dia mendengar suara pedang yang bersiul di udara. Dia yakin jika dia berada di posisi Qiyu Gangyi. Bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial, basis kultivasi Li Feng harus berada di atas bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial. Aku yakin bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari Saint Celestial Stage tidak sekuat ini.
Grand Elder dari Qiyu Clan berpikir sendiri ketika dia melihat Duan Lingtian membunuh Qiyu Gangyi. Grand Elder dari Qiyu Clan bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Pemimpin klan Qiyu Anping dari klan Qiyu, Elder kedua Qiyu Zi, pemimpin klan Dongfang Qian dari klan Dongfang, Grand Elder dan Elder kedua dari Dongfang Clan juga berpikiran sama. Karena alasan itu, Qiyu Zi benar-benar hancur saat melihat Duan Lingtian berjalan ke arahnya dengan niat membunuh. 5 pembangkit tenaga Saint Celestial Stage lainnya tidak menganggap itu memalukan bahwa Qiyu Zi telah merendahkan kaki Duan Lingtian karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya Duan Lingtian. Aula utama klan Qiyu terdiam. Duan Lingtian berbalik untuk melihat orang-orang dari klan Dongfang dengan acuh tak acuh. Ketika orang-orang dari klan Dongfang melihat Duan Lingtian telah mengalihkan perhatiannya kepada mereka, ekspresi mereka berubah secara drastis dan mulai panik meskipun mereka telah mengharapkan ini. Duan Lingtian mulai perlahan-lahan menuju orang-orang dari klan Dongfang. Adegan itu sangat mirip dengan ketika dia berjalan menuju Qiyu Zi, penatua kedua klan Qiyu, sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Qiyu Zi untuk menangis dan memohon belas kasihan berulang kali. Pada akhirnya, dia bahkan setuju untuk menjadi budak Qiyu Muking untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Akankah orang-orang dari klan Dongfang berlutut dan meminta maaf seperti Qiyu Zi juga? Qiyu Anping dan Grand Elder dari Qiyu Clan bertanya-tanya dalam hati. Setiap langkah yang diambil Duan Lingtian membuat suara samar. Sama lemahnya dengan suara itu terdengar menggelegar bagi orang-orang dari klan Dongfang. Itu membuat rasa merinding menjalar ke punggung mereka. Pada saat ini, hanya Dongfang Zhu dan 2 tetua biasa dari klan Dongfang yang memiliki ekspresi normal di wajah mereka. Ini karena mereka tidak menyadari kekuatan Duan Lingtian. Meskipun mereka tahu dia kuat, mereka tidak berpikir dia lebih kuat dari semua pembangkit tenaga Saint Celestial Stage di klan Dongfang bahkan jika mereka bergabung. Apakah itu Dongfang Qian, penatua agung atau penatua kedua dari klan Dongfang? Mereka semua merasa akan hancur saat melihat Duan Lingtian perlahan-lahan mendekati mereka. Namun, mereka tidak bertindak seperti Qiyu Zi. Karena mereka bertiga, mereka bernasib lebih baik daripada Qiyu Zi meskipun mereka takut pada Duan Lingtian. Mereka tidak berlutut di bawah tekanan. Namun, itu tidak berarti mereka takut Duan Lingtian kurang dari Qiyu Zi. Sepertinya ayah, Grand Elder, dan Elder kedua tidak takut pada Li Feng. Dongfang Zhu, tuan muda kedua dari klan Dongfang, berpikir dalam hati. Kedua tetua biasa dari klan Dongfang berbagi pemikiran yang sama. Ketenangan dari 3 pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage menyesatkan Dongfang Zhu dan 2 tetua biasa dan membuat mereka percaya bahwa 3 pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage tidak takut pada pemuda berpakaian ungu. Mereka menghela napas lega. Mereka tidak lagi berpikir Duan Lingtian menakutkan. Untungnya, Dongfang Qian dan yang lainnya tidak menyadari pikiran mereka. Kalau tidak, mereka akan sangat marah sampai muntah darah. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada pemuda berbaju ungu itu? Pada saat ini, ketiga pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage ingin berlutut dan memohon belas kasihan juga. Mereka berharap dia tidak akan mencari masalah dengan klan Dongfang. Namun, karena mereka bertiga berdiri bersama dan tidak ada yang melakukan langkah pertama, mereka kehilangan kesempatan untuk memohon belas kasihan. Duan Lingtian memandang pemimpin klan Dongfang Qian dari klan Dongfang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin klan Dongfang, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda ingin klan Qiyu menyerahkan saya kepada Anda. Apakah Anda berencana untuk mengundang saya kembali ke klan Anda sebagai tamu? Karena pemimpin klan Dongfang sangat sopan, saya merasa sulit untuk menolak undangan Anda. Haruskah aku mengikutimu kembali ke klan Dongfang?" Duan Lingtian pura-pura khawatir saat dia berbicara dengan mengejek. Ketika Dongfang Qian mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia sangat takut sehingga rasanya seolah-olah kakinya akan menyerah. Dia mengutuk dirinya sendiri karena mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya. "Li Feng, kamu sedang bermimpi." Seseorang mengutuk keras tanpa peringatan apapun. Itu menarik perhatian semua orang. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, berpaling untuk melihat orang yang berbicara. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Orang yang angkat bicara tidak lain adalah Dongfang Zhu, tuan muda kedua dari klan Dongfang. Dongfang Zhu memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia melihat Duan Lingtian. Ketika dia merasakan semua orang menatapnya, dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Ayahku meminta klan Qiyu untuk menyerahkanmu kepada kami sehingga kami bisa membunuh." Bang!
Dong Fangzhu terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada saat yang sama, ledakan keras bisa terdengar diikuti oleh tangisan tajam. Ah! Setelah beberapa saat, suara samar bisa terdengar. Itu adalah suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Gedebuk. Itu adalah suara Dong Fangzhu yang jatuh ke tanah setelah Dong Fangqian menendangnya. Dong Fangqian tidak punya waktu untuk memarahi Dong Fangzhu sama sekali. Dia hanya bisa secara fisik menghentikan putranya menyelesaikan kalimatnya. Dong Fangqian sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Anaknya yang tidak berguna ini. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa pembudidaya tanpa sekte bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti? Tidak bisakah dia melihat bahwa ayahnya, Penatua Agung, dan Penatua kedua harus bertindak dengan rendah hati di depan pembudidaya tanpa sekte? Dong Fangzhu sangat marah ketika dia ditendang. Dia sedikit terluka, namun, dia terkejut ketika mengetahui dia telah ditendang oleh ayahnya. Ah, ayah, kamu, apa artinya ini?